Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Tri Cahyanti dari kelas MPIA IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian saya yang berjudul Model Komunikasi Massa dan Press Agentry Humas dalam membentuk citra lembaga yang positif. Berangkat dari yang namanya model komunikasi. Jadi, di dalam suatu interaksi, baik itu antar lembaga atau lembaga dengan lingkungan, itu perlu yang namanya komunikasi. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial manusia. Pada umumnya, komunikasi dilakukan melalui sebuah interaksi antara anggota organisasi dengan publik atau masyarakat. Dalam praktek manajemen humas, peran teknisi komunikasi menempatkan praktisi humas sebagai pihak yang memproduksi informasi dan mengomunikasikan ke pihak luar sesuai arahan manajemen. Jadi, komunikasi massa di sini maksudnya adalah suatu interaksi atau suatu komunikasi yang menggunakan media massa. Kemudian, fungsi public relation tidak hanya berperan dalam membentuk citra suatu organisasi saja, melainkan juga menyambung lidah yang baik antara organisasi dengan publik eksternal organisasi. Kemudian di sini, untuk metodenya saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui para informan, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Jadi di sini saya pengumpulan datanya melalui interview atau wawancara. Kemudian penelitian ini saya lakukan di sebuah lembaga pendidikan di SDN 2 Polorjo yang berada di daerah Polorjo, Babatan Ponorogo. Nah, yang pertama adalah terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam aktivitas manajerial. Aktivitas humas adalah suatu aktivitas dua arah antara organisasi dan publik yang bertujuan untuk menumbuhkan pengertian, pemahaman, kepercayaan, dan saling membantu atau kerjasama. Humas bukan hanya komunikasi yang memiliki tujuan, namun dalam mencapai tujuan tersebut perlu model atau strategi yang dapat dilakukan humas untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi public relation dapat dibangun dengan menumbuhkan kepercayaan dari publik agar mendapat citra yang positif. Arthur menyebutkan prinsip yang dapat diterapkan dalam praktik public relation untuk menjaga hubungan dengan publiknya, yaitu yang pertama adalah memberitakan kebenaran, yang kedua membuktikan dengan tindakan, yang ketiga adalah dengarkan suara konsumen atau masyarakat, yang keempat siapkan diri untuk esok, yang kelima lakukan tindakan public relation seakan seluruh lembaga tergantung padanya. Selanjutnya bersikap konsisten, tenang, dan perhatian. Jadi di sini pentingnya keterbukaan informasi publik suatu lembaga agar tetap menjaga atau tetap memperoleh citra yang positif dari masyarakatnya. Selanjutnya adalah komunikasi massa dalam lembaga pendidikan. Bittner menjelaskan komunikasi massa adalah suatu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Meletsky mengartikan komunikasi massa sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Adapun ciri-ciri komunikasi massa yaitu yang pertama, terjadi proses komunikasi secara satu arah. Yang kedua, komunikator pada komunikasi massa bersifat melembaga. Yang ketiga, pesan pada komunikasi massa bersifat umum. Yang keempat, media pada komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang lima, komunikasi pada komunikasi massa bersifat heterogen. Dalam praktiknya, seorang humas harus mampu mengoperasikan alat-alat public relation untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi atau opini publik atau masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Di lembaga sekolah dasar ini,
peran humas secara struktural diperankan oleh operator sekolah. Humas sebagai kunci yang memiliki segala bentuk informasi atau laporan aktivitas sekolah setelah kepala sekolah. Meskipun dalam praktiknya secara struktural itu diambil oleh operator, tapi secara bersama-sama antara kepala sekolah, anggota, dan stakeholder lainnya saling bekerja sama. Pada sekolah ini banyak menggunakan media publikasi untuk mempublikasikan kegiatan kelembagaannya. Di antara media yang digunakan yaitu internet, yang dinilai sangat efektif, efisien, praktis, dan digunakan oleh hampir seluruh masyarakat atau kalangan. Dalam membentuk citra yang positif, humas dengan selektif memilih media massa yang akan digunakan untuk mempublikasikan informasi atau kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah model publikasi press agency dalam lembaga pendidikan. Jadi press agency di sini adalah salah satu bentuk model publikasi yang mana menggunakan bentuk satu arah. Darmastuti mengemukakan beberapa alasan perlunya memahami model hubungan public relation. Yang pertama, bahwa seorang public relation akan mengetahui fakta yang terjadi di lapangan sehingga tidak kaget ketika mengalami suatu kondisi yang mana terjadi hubungan kurang baik antara public relation dengan media massa maupun stakeholder lainnya. Yang kedua, dengan pemahaman model hubungan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran bagi seorang public relation untuk mencari strategi yang tepat dalam menghadapi kondisi kurang baik yang mungkin bermunculan. Yang ketiga, seorang praktisi public relation dapat memilih model hubungan yang paling tepat untuk organisasi atau lembaganya, sehingga tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kemudian James Groening menyebutkan terdapat 4 model public relation. Yang pertama adalah model publicity atau press agency. Nah, pada model ini, humas melakukan propaganda atau kampanye melalui proses komunikasi searah dengan menguntungkan secara pihak. Jadi di sini lebih ke arah promosi atau publisitas. Yang kedua adalah model public information. Pada model ini, humas bertindak seolah-olah sebagai jurnalis in residence. Humas memiliki tugas untuk membangun kepercayaan organisasi melalui proses komunikasi searah dan tidak mementingkan persuasif. Hanya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarkan publisitas, informasi, dan berita ke publik. Jadi untuk model yang pertama kedua ini adalah sama-sama searah, komunikasi searah. Namun untuk press agency ini tidak dalam press agency ini mementingkan persuasif, sedangkan yang public information itu tidak mementingkan persuasif. Kemudian model yang ketiga adalah model two-way asymmetrical. Pada model ini, humas melakukan kampanye melalui komunikasi dua arah dan menyampaikan pesan berdasarkan hasil riset. Unsur kebenaran informasi diperhatikan untuk membujuk publik agar mau bekerja sama bersifat terbuka sesuai harapan organisasi. Yang keempat, model two-way symmetrical. Model ini menggambarkan dua arah suatu komunikasi propaganda melalui dua arah timbal balik yang berimbang. Model ini mampu menghindari terjadinya suatu konflik dengan memperbaiki pemahaman publik antara strategik agar dapat diterima dan dianggap lebih etis. Press agency. Seperti yang saya katakan tadi, press agency ini adalah sebuah model di mana informasi bergerak satu arah, itu dari organisasi menuju publik. Model ini digunakan suatu organisasi untuk memahamkan masyarakat, untuk menciptakan citra baik nama organisasi, serta menarik perhatian konsumen termasuk dalam menggunakan taktik.
Press agency biasanya dikenal dengan hal-hal yang berbau publisitas dan promosi. Kegiatan yang dilakukan hampir keseluruhan mengarah pada taktik propaganda. Artinya, humas berusaha membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Implementasi model ini di SDN 2 Balorjo biasanya sering dilakukan pada awal penerimaan siswa baru. Humas membagikan informasi baik berupa pamflet atau brosur online. Dalam menggunakan model ini, Humas akan mencantumkan beberapa program unggulan sekolah yang dapat menarik perhatian masyarakat. Brosur dibuat dengan desain semenarik mungkin untuk memperindah publikasi sekolah. Dengan berkolaborasi menggunakan media massa, Humas memberikan ide, informasi tentang aktivitas sekolah secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.